Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-24. Untuk itu mudah-mudahan ibadah puasa khususnya dari tanggal 1 sampai 23, bahkan mungkin nanti sampai akhir, mudah-mudahan ibadah puasa kita merupakan ibadah yang memiliki nilai dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi di hadapan Allah tidak memiliki nilai dan tidak bermakna. Salah satunya dibuktikan oleh sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali haus dan lapar. Artinya puasa orang tersebut tidak memiliki nilai dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelumnya memiliki nilai dan bermakna di hadapan Allah, sehingga begitu nanti dibuka kelak di akhirat bahwa puasa itu adalah memiliki nilai yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Juga salawat serta salam marilah kita surahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan semua para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita, meskipun kita termasuk umat mutakhirin, namun kita tidak luput setiap saat, setiap waktu kita memohon doa, meminta kepada Allah agar kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti di akhirat kelak kita akan bersama-sama dengan Rasulullah ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ahli jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan memiliki manfaat dan memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan motivasi atau mengevaluasi diri sampai di mana kita melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mafhum dan sebagaimana kita ketahui, di antaranya bagi orang yang berpuasa itu akan memiliki dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan manakala ketika iftar atau tajil. Mungkin setiap hari setelah orang berpuasa menahan haus dan lapar, maka saatnya maghrib kita melakukan tajil, merasa bahagia, merasa lega. Demikian juga iftar atau berbuka ketika kita masuk kepada 1 Syawal, maka semua orang bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadan. Padahal yang lain itu, umat-umat terdahulu begitu berakhirnya Ramadan bukan gembira, bahkan mereka bersedih. Kenapa? Bahkan mereka menginginkan bahwa setiap bulan itu, 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan magfirah, bulan tarbiyah, bulan segala macam. Artinya yang bisa memiliki nilai dan bermakna bagi kehidupan kita untuk kita laksanakan. Bahkan di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan kewajiban, maka pahalanya dilipat gandakan. Manakala kita melaksanakan sunnah, maka oleh Allah diberikan pahala sesuai sama dengan pahala kewajiban. Tentunya orang-orang yang paham, yang memahami terhadap keunggulan Ramadan, mereka tidak mau melepaskan diri dari bulan Ramadan dan menginginkan bahwa tiap bulan 1 tahun itu termasuk tetap bulan Ramadan. Yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ketika akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Rabb-Nya yang setiap saat dirindukan, bahwa dia ingin bertemu dengan Sang Pencipta,
ingin bertemu dengan yang memberikan kenikmatan, yang telah memberikan segalanya ketika kita di dunia ini. Dan itulah mungkin harapan kita yang paling utama. Amal ibadah apapun yang kita lakukan, tiada lain agar kita nanti bertemu dengan Sang Pencipta, ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kalau berbicara kebahagiaan, kadang-kadang orang berprasangka yang lain. Orang berprasangka bahwa kebahagiaan itu diperoleh manakala orang memiliki jabatan, sehingga tidak sedikit orang bagaimana caranya memangku jabatan. Padahal jabatan, justru dengan jabatan itu banyak orang yang berakhir dalam kenistaan. Orang berpikir bahwa kebahagiaan itu dengan harta benda, sehingga bersusah payah mencari harta benda, tetapi pada akhirnya mereka berada dalam kerugian. Bersusah payah mencari harta benda, tetapi mereka berakhir di pembuian. Karena mereka berprasangka atau memiliki sangkaan bahwa dengan harta benda, dengan jabatan, dengan apa yang kita miliki saat ini, mereka punya anggapan bahwa itu akan memperoleh kebahagiaan. Padahal itu tidak sama sekali. Kebahagiaan itu hanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita profesi kita, apapun kedudukan kita, apabila kita mendapatkan keridhaan dari Allah, maka kebahagiaan akan diperoleh. Di dunia tidak mendapatkan, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh kebahagiaan itu? Tentunya adalah bagaimana cara kita untuk mencapai ridho Allah itu agar kita memperoleh kebahagiaan. Tiada lain kita beribadah. Salah satunya adalah yang paling pokok. Ketika kita melaksanakan perbuatan, ketika kita melaksanakan ibadah, maka menurut salah seorang dari Imam Masjid Nabawi, dalam sebuah kitabnya dikatakan, untuk memperoleh kebahagiaan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah yang pertama adalah kita harus ikhlas karena Allah. Artinya apa? Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, itu harus semata-mata karena Allah, bukan karena pimpinan, bukan karena pingin jabatan naik, bukan. Yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana agar kita dalam setiap kegiatan itu, dalam setiap apa yang dilakukan, baik itu peribadahan maupun yang lainnya, agar kita memperoleh keikhlasan. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah itu kecuali dengan keikhlasan. Nah, sekarang bagaimana agar kita senantiasa tumbuh rasa keikhlasan di dalam diri kita? Maka beliau dalam kitab itu dinyatakan, pertama, untuk memperoleh keikhlasan itu hendaknya kita berusaha dengan berdoa. Doa adalah senjatanya umat Islam. Pertanyaannya, sudahkah kita meminta setiap selesai sholat agar kita diberikan oleh Allah sebuah keikhlasan di dalam diri kita, sehingga dalam melaksanakan sebuah perbuatan tersebut kita betul-betul hanya ikhlas karena Allah, tidak menginginkan pujian dari orang lain, dan juga kita tidak akan takut dicaci maki orang lain. Yang kedua, jangan sekali-kali kita menyebut kebaikan-kebaikan kita kepada yang lain. Pujian, cacian dari mereka tidak akan ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi kita. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.